tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Ya, itu hukum berobat yang pertama. Lalu juga semua penyakit bisa disembuhkan kecuali satu. Apa itu? Penyakit tua. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini saya melihat adanya pengobatan secara Islam yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit berikut dengan obatnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kesehatan. Salam serta selawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaat oleh beliau nanti di yaumil akhir. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas, wakil dan segenap pengurus masjid, dan juga para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu pada sholat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili Aspetri, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan Manasik Kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama adalah kami ingin memberikan edukasi pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit kardiocerebrovaskuler atau yang kita kenal penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di Indonesia. Lalu Badan Kesehatan Dunia WHO menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Artinya masyarakat Indonesia yang didiagnosis penyakit kencing manis angkanya terbanyak nomor 6 di dunia. Ini yang ketahuan, sementara yang nggak ketahuan pastinya lebih banyak. Nah, ini terus bertambah angkanya Bapak Ibu sekalian, sehingga perlu adanya upaya pencegahan. Tentunya tindakan preventif ini harus dimulai terlebih dahulu dengan pendidikan kesehatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kegiatan manasik ini sudah kami jalankan lebih dari 6 tahun. Kami keliling Jabodetabek dari masjid ke masjid memberikan ceramah manasik kesehatan pada sholat subuh. Lalu kami juga ada di beberapa kali di stasiun televisi. Bahkan dulu sebelum pandemi kami punya acara di SCTV, nama acaranya Sejadah Sehat Jadi Ibadah, bincang-bincang kesehatan yang dibalut secara Islam. Ada saya, ada Ustadz Solmed, ada Cing Abdel, ya. Di mana acara tersebut kita memberikan edukasi pendidikan kesehatan yang kita angkat tema-tema kesehatan yang tentunya dibalut secara Islami. Ya, karena memang pada saat itu pandemi kami break syuting, sehingga acara tersebut oleh pihak SCTV dimasukkan ke dalam YouTube. Bapak Ibu silahkan nanti bisa lihat di YouTube Sejadah SCTV. Kami juga punya channel sendiri di YouTube, ya. Channelnya namanya Kampueng, ejaan lama ya, Kampueng Sehat Holistik. Tentunya di situ tujuannya adalah kami memberikan edukasi pendidikan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, ya. Alhamdulillah kaki ini sampai di sini tentunya bukan sebuah kebetulan, semua karena izin Allah. Walaupun hujan, alhamdulillah kita bisa hadir di sini, dan semoga kedatangan saya di sini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Lalu tujuan kedua dari manasik ini, kami ingin memperkenalkan sebuah pengobatan
yang disebut pengobatan holistic integrated medicine, yakni metode gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Apa kelebihannya? Nanti akan saya jelaskan. Tentunya hari ini ada tema yang akan kami angkat, ya, di mana tema ini judulnya kenapa kita bisa sakit, ya, apa penyebab penyakit degeneratif dan bagaimana solusinya. Kalau judul yang tadi disampaikan kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan, itu sudah sering saya sampaikan, ya, di acara manasik juga, dan juga sudah banyak masjid-masjid yang mengupload acara ini dengan tema kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube aja, buka atau ketik manasik kesehatan. Tentunya di situ sudah banyak masjid-masjid di Jabodetabek yang mengupload acara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, saya ingin sedikit menjelaskan metode-metode pengobatan yang ada di Indonesia. Ya, kita tahu Bapak Ibu sekalian, di saat kita sakit kita pastinya berobat, ya, wajib berobat karena itu adalah perintah dari Nabi sebagai bentuk ikhtiar kita. Doa penting, berobat adalah bentuk ikhtiar. Ya, jadi hukum berobat ya secara Islam hadisnya itu sebetulnya banyak. Di sini saya ingin menyampaikan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Ya, itu hukum berobat yang pertama. Lalu juga semua penyakit bisa disembuhkan kecuali satu. Apa itu? Penyakit tua. Dan jika obatnya tepat sesuai dengan penyakitnya, insya Allah akan sembuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini saya melihat adanya pengobatan secara Islam yang menegaskan bahwa Allah menurunkan penyakit berikut dengan obatnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, di saat kita sakit lalu Bapak Ibu berobat ke rumah sakit, ya, konsultasi dengan dokter, diperiksa oleh dokter, dan ternyata setelah Bapak Ibu divonis sakit degeneratif seperti jantung, diabetes, hipertensi, di dalam ilmu pengobatan medis dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan dan harus minum obat seumur hidup, dan kenyataannya memang seperti itu. Tapi kalau kita tadi merujuk dari apa yang sudah Rasul sampaikan dalam banyak hadis yang mengatakan dengan tegas, tidaklah Allah menurunkan penyakit berikut dengan kecuali dengan obatnya. Nah, di sini kan ada dua teori, dua kalimat yang bertolak belakang. Ya. Bagaimana cara kita mensikapi itu? Ya tentunya di sini saya secara khusus 20 tahun yang lalu setelah lulus jadi dokter, awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah. Ini cerita sejarah, ya. Awalnya ingin melanjutkan pendidikan spesialis bedah Bapak Ibu sekalian. Tapi karena saya melihat bahwa saya harus belajar pengobatan di luar medis sepertinya. Karena medis tegas mengatakan jika seseorang didiagnosis penyakit degeneratif tidak bisa sembuh. Ya, kembali lagi saya harus belajar pengobatan di luar medis, mulai dari belajar pengobatan tibum nabawi. Pada saat itu kita sempat belajar ke Institut Al-Waida Malaysia, ya. Waktu itu bersama-sama dengan Dr. Jaidul Akbar, mungkin sudah cukup tren, ya. Dan beliau sering memberikan ceramah kesehatan lewat channel YouTube-nya, ya. Dan saya juga dapat kesempatan banyak belajar pengobatan seperti Ayurveda India, pengobatan tradisional Chinese medicine. Ya, saya pernah ditunjuk salah satu perwakilan dari Indonesia yang harus belajar ke luar, ya, di kota Beijing dan kota Angkok. Di situ saya banyak mempelajari pengobatan di luar medis. Ya, begitu juga alhamdulillah perjalanan saya menempatkan saya juga beberapa kali menjadi konsultan perusahaan herbal, perusahaan holistik dari Eropa dan dari Amerika. Salah satunya adalah perusahaan Impro, Immunotech Pro Farmacia, perusahaan Jimon Internasional, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain yang dimana di situ saya mengenal teknologi di luar medis. Ya, disitulah saya menyimpulkan ternyata
Ilmu Allah ini luas Bapak Ibu sekalian. Seperti pepatah mengatakan dunia tidak sesampit daun kelor. Sehingga teruslah belajar ya. Dan saya pun mengatakan kepada kawan-kawan kami, teman sejawat, teruslah belajar bukan hanya ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah untuk menjadi seorang dokter, ilmu kedokteran medis konvensional, tetapi pengobatan-pengobatan di luar medis itu luar biasa dan hari ini diakui secara internasional. Ya. Tentunya pengobatan medis ada kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga pengobatan tradisional atau pengobatan alternatif, yang dimana istilah alternatif sebetulnya hanya ada di Indonesia. Jadi kalau berobat di luar medis namanya pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Apa kelebihan dan kekurangannya? Pengobatan medis konvensional sebetulnya datangnya awalnya bermula dari pandemi pada awal abad ke-19 ya. Di Eropa dulu terjadi pandemi lebih dahsyat daripada pandemi hari ini, lebih dahsyat daripada COVID-19. Cacar air, TBC, lepra menjadi penyakit yang sangat mematikan pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu belum ditemukan obat berbasis kimia, belum ditemukan antibiotik, belum adanya vaksinasi, belum ditemukan obat seperti analgetik, antipiretik yang bersifat untuk menghilangkan rasa sakit dan menurunkan panas secara cepat. Artinya pada saat itu belum ditemukan adanya obat-obatan berbasis kimia. Sehingga terjadi revolusi di bidang kedokteran pada saat itu, di bidang kesehatan, banyak ditemukan obat-obat berbasis kimia, termasuk antibiotik, analgetik, antipiretik, bahkan vaksinasi. Dan obat-obat berbasis kimia memang lebih cocok untuk mengobati penyakit yang sifatnya akut, karena memiliki kemampuan secara cepat untuk menghilangkan simptom. Tapi dunia berubah Bapak Ibu sekalian. Penyebab kematian nomor 1 di dunia hari ini adalah penyakit degeneratif. Ya, bukan lagi penyakit infeksi, tetapi penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, diabetes, hipertensi, kanker. Ini penyakit yang menyebabkan kematian nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dan kalau sudah bicara penyakit degeneratif, di dalam dunia kedokteran medis dikatakan penyakit tersebut tidak dapat disembuhkan. Artinya apa? Saya menyimpulkan terjadinya kegagalan di dalam dunia kedokteran medis. Betul? Kenapa tidak bisa disembuhkan? Karena obat-obat yang tadi saya ceritakan, obat-obat berbasis kimia, sifatnya hanya untuk meredam gejala yang nampak. Sifatnya hanya sekedar menghilangkan simptom atau gejala yang nampak. Sebagai salah satu contoh, di saat Bapak divonis sakit diabetes, dengan tanda-tandanya adalah naiknya kadar gula darah. Lalu dokter memberikan resep obat oral anti diabetik, di mana obat tersebut fungsinya hanya sekedar nurunin gula. Di saat tidak minum, gulanya naik lagi. Begitu juga penyakit hipertensi, ya, obat oral anti hipertensi yang hari ini paling tren apa contohnya? Amlodipin. Obat tersebut fungsinya hanya sekedar untuk nurunin tensi. Di saat minum tersebut turun tensinya, normal, dikatakan normal. Tetapi di saat tidak minum obat, naik lagi. Kenapa bisa begitu? Karena memang penyebabnya tidak diobati. Berbeda dengan pengobatan tradisional, di mana pengobatan tradisional berfokus dengan bahan-bahan yang lebih alami, dengan herbal, di mana herbal terdiri dari rimpang, batang, kulit, daun, bunga, ya, di mana tanaman tersebut memiliki senyawa aktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan dan mengembalikan fungsi-fungsi organ. Masalahnya pengobatan tradisional dengan obat-obat yang kita kenal seperti jamu, ya, itu senyawa aktifnya bervariasi di dalam satu tanaman, sehingga tidak fokus, tidak spesifik, yang menyebabkan pada akhirnya pengobatannya berjalan lambat, bahkan tidak diimbangi dengan kecepatan dari penyakit tersebut.
Ya, sehingga juga banyak terjadi kegagalan. Mohon maaf saya katakan juga banyak terjadi kegagalan untuk mengobati penyakit-penyakit yang sudah terlanjur parah. Kanker sudah stadium 4, ya. Penyakit jantung koroner yang sudah harus pasang ring, artinya sudah di atas, penyumbatannya sudah di atas 70%. Penyakit gagal ginjal. Terus terang laporan yang ada, ya, masuk ke saya untuk pengobatan dengan konsep tradisional itu banyak terjadi kegagalan untuk sekali lagi mengobati penyakit-penyakit kronis yang sudah parah. Walaupun memang pengobatan secara tradisional lebih cocok untuk tindakan preventif dan mengobati penyakit degeneratif yang masih stadium awal. Ya, walaupun saya katakan tidak semua, memang ada beberapa kasus yang bisa sembuh dengan obat tradisional. Nah, disinilah terjadi perbaikan dalam dunia kedokteran yang dimana holistic integrated medicine menggabungkan antara ilmu pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Yang baik-baik diambil, yang ada kekurangannya kita tutupi dengan teknologi. Basis pengobatan holistik adalah self healing, di mana manusia memiliki kemampuan secara otomatis dapat mengobati dirinya sendiri.